Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng saya Nafa Naili Fauziah, mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas praktikum media pembelajaran, yaitu dengan mata pelajaran Biologi SMA kelas 12 dengan materi pokok pembelahan sel, dan saya mendapatkan KD 3.4 yang berbunyi menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Di sini saya akan coba merinci perbedaan proses pembentukan gamet atau gametogenesis antara spermatogenesis dan oogenesis dengan alat peraga yang telah saya buat. Langsung saja kita akan belajar atau kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pembuatan dari alat peraga tersebut. Check it out. Alat peraga gametogenesis. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan dibuatnya alat peraga. Bahan yang dibutuhkan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, pada proses pembuatan kali ini kita lem terlebih dahulu kain flanel sampai bagian dari kanvas tertutupi dengan sempurna. Setelah semua bagian tertutupi, kita susun bagian-bagian bola-bola kecil tadi dan arah panahnya di atas kain flanel yang telah disempurnakan di atas kanvas. Nah, setelah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, alat peraga sudah siap untuk digunakan. Bagaimana? Menarik bukan teman-teman? Alhamdulillah teman-teman, sudah jadi alat peraganya, dan ini dia. Ini adalah alat peraga mengenai gametogenesis, yaitu sudah tertera ada spermatogenesis, ya, spermatogenesis dan oogenesis. Baik. Pada alat peraga ini, kita akan belajar mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, kita akan belajar mengenai spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalamnya terdapat dinding yang terlapisi oleh sel germinal yang disebut dengan spermatogonium. Nah, setelah mengalami proses pematangan, spermatogonium akan membelah dan memperbanyak diri pada proses mitosis. Sedangkan sebagian spermatogonium yang lainnya melakukan spermatogenesis. Selanjutnya, pada proses spermatogenesis, pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid atau 2N yang mengandung 23 pasang kromosom. Sedangkan spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer 2N secara mitosis. Biasa dinamakan dengan proses ini mitosis. Berikutnya, spermatosit primer akan membelah lagi
menjadi spermatosit sekunder yang biasa dinamakan dengan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, yang satu sama besar dan bersifat haploid dengan N23 kromosom. Melalui fase meiosis 2, ini meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, sel spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma tersebut menuju saluran epididymis. Nah, proses ini terjadi kurang lebih selama 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Selanjutnya, mengenai spermatozoa yang terakhir. Nah, ini spermatozoa. Seperti apakah itu sperma? Nah, sperma ini terdiri dari bagian kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma terlindungi akrosom atau haploid yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi saat penembusan lapisan sel telur. Pada tengahnya terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai oogenesis. Nah, oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sebelum sel telur atau ovum terbentuk, di dalam ovarium terlebih dahulu terdapat sel indung atau sel telur atau oogonium yang bersifat diploid 2N yang artinya memiliki 23 pasang kromosom. Melalui pembelahan mitosis, oogonium menggandakan diri membentuk oosit primer. Nah, menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis 1. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukuran dan masing-masing bersifat haploid. Satu sel berukuran besar dinamakan oosit sekunder atau secondary oosit. Sedangkan sel yang lainnya dengan ukuran yang lebih kecil dinamakan badan kutub primer. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis 2 dilanjutkan. Indikasinya yaitu oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yakni 1 sel berukuran besar dan 1 sel berukuran lebih kecil. Sel yang berukuran besar dinamakan dengan ootit, sementara sel yang berukuran lebih kecil dinamakan dengan badan kutub sekunder. Secara bersamaan, badan kutub primer dan badan kutub sekunder, kemudian satu ootit yang dihasilkan tersebut berkembang menjadi sel telur atau ovum yang matang. Sementara itu, badan kutub hancur atau polosit, atau dengan kata lain mengalami kematian. Supaya oosit dalam oogonium tumbuh dengan baik, pada permukaannya diselubungi oleh lapisan yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel terdapat cairan yang memberikan makanan untuk perkembangan oosit. Folikel ini akan terus berubah hingga masa ovulasi. Awalnya, oosit primer diselubungi oleh folikel primer. Selanjutnya, folikel primer berubah menjadi folikel sekunder yang membungkus oosit sekunder.
pada fase meiosis 1. Setelah itu, folikel sekunder berubah menjadi folikel tersier hingga folikel de Graaff atau folikel matang. Folikel de Graaff terbentuk saat ovulasi. Kemudian, oosit sekunder lepas dari folikel dan segera folikel menjadi corpus luteum. Corpus luteum akan menjadi corpus albikan jika sel telur tidak ada yang membuahi. Bagaimana teman-teman? Alat peraganya mudah dipahami bukan? Nah, dengan alat peraga ini kita sebagai calon pendidik ataupun calon guru ataupun guru akan lebih mudah menanamkan pemahaman kepada peserta didik dengan menggunakan alat peraga yang telah saya buat. Nah, keunggulan dari alat peraga yang telah saya buat yang pertama, menarik. Lihatlah, menarik. Yang kedua, bahan dan alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan alat peraga ini mudah untuk didapatkan. Dan yang ketiga, pastinya dalam pembuatan satu set alat peraga gametogenesis ini harganya sangat terjangkau. Demikianlah presentasi dari alat peraga yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.